Ya, kita lanjut, saudara-saudara. Ini pindah posisi ya, buleng. Kebulen. bulet bulet ke kehidupan orang Indonesia. Asap. Tadi sampai semua terpukul karena COVID ya mungkin ya. Tapi kita harus ingat juga Amerika sebelum COVID juga mengalami ekonomi yang melemah ya, sampai presiden yang terakhir itu pun masih belum mampu mengangkat ekonomi Amerika. Juga Eropa ya, kita lihat Italia, Spanyol, Portugal ya, dulu Portugis, Yunani yang paling terpukul. Artinya memang tidak serta-merta COVID yang menyebabkan dunia terpuruk ekonominya hari ini. Berarti ada lebih mendasar dari sekedar COVID, ada yang lebih menjadi penyebab utama ya. Nanti kita lain waktu lah ngomong ekonomi. Secara ini kita undang yang lebih ahli ekonomi lah, kalau kita cuma tahu kulit-kulitnya saja. Tapi yang jelas ini sebelum ke tadi ya, masalah kemerdekaan, masalah Islam rahmatan lil alamin, masalah muslim tapi koyo soro kabeh uripe, itu kita harus melihat bahwa ekonomi itu dunia hari ini tatanannya akan sama, lebih mengacu pada tatanan ekonomi kapitalisme. Artinya ketika hampir seluruh negara di dunia ini mengadopsi atau menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dan pada hari ini semua bareng-bareng sakit gitu ya, itu membuktikan bahwa ada kelemahan yang serius dalam sistem kapitalisme, sehingga perlu dipertimbangkan ulang gitu ya, mau dipakai terus atau enggak ya. Kalau mau dipakai terus ya mungkin hasilnya akan sama dan bahkan lebih parah ke depannya. Ini masih satu virus loh ya, belum kalau pandeminya bareng-bareng itu ya repot kabeh gitu ya. Nanti ada alternatif yang lain apa itu. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan kita. Indonesia ini kan katanya sudah merdeka ya, berapa 45 sampai 75 tahun. 75 tahun itu ya kalau usia manusia kakek-kakek itu ya. Jadi apalagi Indonesia kan bukan hanya Indonesia. Kalau kita ngomong Indonesia itu ya memang baru ada setelah 45 barangkali secara resmi ada istilah negara Indonesia. Tapi kan Indonesia ini kan rentetan sejarahnya panjang ke belakang. Ada zaman-zaman kerajaan, dulu ada kerajaan Buddha, Hindu, lalu kerajaan-kerajaan atau kekuasaan Islam dan sebagainya. Dan Indonesia itu kan tidak sendirian di dunia ini. Indonesia itu kan juga berhubungan dengan dunia luar ya. Ya makanya ada pengaruh dari India, ada pengaruh dari Eropa, ada pengaruh dari Arab dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa ada sebuah rentetan sejarah yang tidak terputus, sehingga kita tidak bisa membicara Indonesia itu hanya mulai dari 45 sampai sekarang, nggak bisa. Harus juga terkait dengan sejarah sebelumnya ya. Ya sebelum merdeka. Kita sering diceritakan kan sama baik itu dalam bentuk legenda atau dalam bentuk sejarah sebenarnya tentang kejayaan Sriwijaya, kejayaan Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya, Majapahit, Kediri, Singosari ya, belum kerajaan Banjar, Kesultanan Goa, terus di Maluku sana banyak kesultanan ya, bahkan di Raja Ampat Irian juga ada kesultanan ya. Ya, belum nanti yang kaitannya dengan Nusantara tempo dulu ada Malaka itu Malaysia, Thailand dan sebagainya. Itu semua pernah mengalami kejayaan. Ya, kemudian kalau secara ringkas terputus di masa imperialisme klasik ya oleh bangsa-bangsa Eropa itu ya, Belanda, Spanyol, Portugis itu yang kemudian menyebabkan kesengsaraan ya, khususnya di negara kita, di wilayah negara kita dulu Nusantara ya, di mana kita diperbudak di negeri sendiri, diambil sumber daya alamnya, manusianya bekerja secara tidak manusiawi ya untuk kepentingan mereka ya. Kemudian ada fase kemerdekaan, revolusi sampai hari ini. Jadi baca sejarahnya yang lengkap, yang panjang ya. Saya bukan ahli sejarah, tapi kita kan juga baca sejarah, belajar sejarah ya, meskipun tidak ahli. Nanti ahli yang sejarah lah yang meluruskan, yang memperkuat seperti itu. Nah terkait dengan Islam rahmatan lil alamin, Indonesia banyak muslimnya, meskipun sekarang sudah mulai banyak berkurang ya. Kalau dulu 90% sekian, sekarang tinggal 80% sekian. Banyak pemurtatan ya secara terstruktur, sistematis dan masif ya oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Itu harus kita akui ada, nggak usah kemudian intoleran, itu ada, faktanya banyak. Artinya
Lah kalau katanya Islam itu rahmatan lil alamin, solusi dari segala persoalan, kenapa Indonesia nggak ketemu solusinya? Nah, itu kan pertanyaannya kan apa namanya? Secara mendasar kan begitu ya. Jawabannya juga sederhana sebenarnya kalau kita orang awam ya, kita bukan ustadz juga, kita juga bukan kiai, siapa kiai, nggak punya pondok, nggak punya santri, kita juga bukan ustadz ya, kita nggak punya atribut ustadz, nggak ada hafal Quran, juga ada hafal hadis ya, kita cuman pernah ngaji, kita pernah mengikuti kajian, kita pernah taklim, kita ikut kita ikut kajian-kajian intensif ya, kita dengar ceramah-ceramahnya para ustadz dan kita sedikit banyak ya dari mereka tahulah ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang bertanya, katanya Islam rahmatan alamin, katanya Islam itu solusi dari segala permasalahan kehidupan manusia, tetapi sekarang hari ini kehidupan kita semua susah, maka dibalas dengan pertanyaan juga ya. Kalau memang Islam itu rahmatan alamin dan memberikan solusi, pertanyaannya adalah apakah Islamnya sudah diterapkan? Nah, itu dia. Gitu loh. Jadi kalau ada obat atau jamu yang katanya bisa menyembuhkan suatu penyakit tertentu, itu kan kemudian kalau yang sakit belum merasakan khasiat obat itu, kan kemungkinannya itu kan bisa jadi dia belum beli obatnya, apa belum minum, ya, atau dia sudah punya obatnya, udah beli atau udah dikasih dokter atau dikasih temennya, tapi dia belum minum, atau dia minum tapi nggak sesuai dosis gitu kan ya. Kudune diombe tiga kali sehari, dia cuma minum 1 kali ya, atau 2 kali, atau takerannya harusnya diminum utuh, diminum separuh dan sebagainya. Pertanyaannya kan gampang begitu saja. Jadi kalau orang ada yang mengatakan Islam katanya solusi tapi ternyata nggak bisa menghadirkan perbaikan pada kehidupan kita, ya pertanyaan itu Islamnya dipakai apa enggak? Kalau dipakai semua atau sebagian gitu ya, atau malah sama sekali nggak dipakai Islam tapi nggak menjalankan ya. Dipakai enggak Mas Ojan? Nah, dipakai Islam itu apa coba sekarang? Dipakai yang tidak ada, mungkin ya diabsorpsi pemerintah. Islam yang dipakai sih enak duitnya. Wah, sing enak duitnya kayak pemilu ya. Jual ayat. Kaji. Oh iya, urusan haji karena ada uangnya ya. Terus apa? Wakaf, zakat. Oke. Terus apa lagi? Pemilu. Secara umat Islam sih pemilu yang diraih penduduknya, sedangkan ajarannya enggak dipakai. Iya. Suaranya. Kalau ajaran Islam itu mengharuskan negara itu menerapkan hukum Islam, ya, pemilu enggak ya, malah gembar-gembor ayat konstitusi di atas ayat suci. Nah, itu contoh dari masing-masing. Pak Imam, yang sudah diterapkan apa Pak Imam? Paling apa? Menikah, mati ya toh, ya. Ngurusi orang mati gitu kan. Terus apa lagi? Sunat, kita cerai, gitu kayaknya bagi waris saja sudah nggak dipakai ya. Sekarang nggak dipakai. Islam mengatur 1:2, laki-laki 2, perempuan 1. Sekarang mintanya sama. Katanya nggak adil. Iya, padahal Allah itu sudah mengancam dengan siksa azab yang sangat keras di Al-Baqarah bagi orang-orang yang membagi waris dengan tidak sesuai aturan Islam. Banyaklah yang belum dipakai gitu ya, karena ya memang katanya ustadz itu Islam itu kan tidak cuma urusan ritual ya, tidak cuma urusan sholat, zakat, puasa Ramadan, puasa sunnah atau tahajud atau sedekah, tidak cuma itu. Islam itu gini, kalau saya orang awam tuh ya, itu memahami pakai akal saja lah ya, teorinya wes yang ahli teori aja nanti yang ngasih tahu. Katanya Islam itu way of life. Islam itu pandangan hidup. Ya, itu kan gitu katanya ya. Ya, nah, artinya kalau saya otak-atik gitu ya, sesuai logika saya gitu, sesuai akal saya gitu, pemahaman saya. Nah, kalau yang namanya pandangan hidup itu ya, maka orang yang hidup yang memakai Islam ya, itu berarti melihat kehidupan itu dengan Islam. Ya. Dan karena dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, tidak harus Islam, tetapi Islam itu bukan tuntunan hidup. Artinya orang yang bukan Islam pun bisa menggunakan Islam untuk memandang hidup ini, gitu ya. Bagaimana memandang ekonomi, bagaimana memandang negara, politik, sosial, hubungan laki-laki perempuan, hubungan orang tua anak, hubungan guru dan siswa, hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain, tetangga satu dengan yang lain, negara satu dengan negara lain, itu semua dipandang dengan Islam. Nah, itu baru namanya pandangan Islam.
Islam sebagai pandangan hidup. Kalau cuma jargon-jargon Islam itu pandangan hidup, tapi ketika memandang sesuatu di dalam Islam, ya berarti Islamnya nggak dipakai. Kalau Islamnya nggak dipakai, mau dapat solusi dari Islam itu logikanya gimana? Gak nyambung cek, ya. Jaga sembung naik ojek, gak nyambung cek, gitu. Ya, sampai loro watuk ngombe obat ngeluh, Nggak nyambung. gak nyambung cek. Ya. Jadi, terus apalagi? Jadi begini. Kita ibaratkan sebuah kota. Islam itu sebuah kota. Dan di dalam kota itu penuh dengan kenikmatan, macam-macam kenikmatan ada. Misalkan kota itu dalamnya ada apa namanya? Ada madunya. Ya, ada yang sampean bayangin enak-enak itu apa wes ya. Meh mati Pak gini nih Pak. Ya, Gak nggak ketok. ada anu. Ya. Iku Bisa apa? cari daun lagi Pak Imam. Ya, ya. Setelah oke. mati Pak Imam. Jadi ibarat sebuah kotak yang berisi makanan atau sesuatu yang enak atau ya maka kalau kita ingin merasakan apa yang nikmat di dalam kotak itu, ya yang di dalam kotak itu yang harus kita makan, bukan yang di luar kotak gitu loh. Ya kalau Islam itu dalam sebuah kota itu, dan katanya Islam itu yang memberikan solusi, Islam itu rahmatan lil alamin, ya yang harus kita makan tuh ya Islam itu, bukan yang di luar kota. Nah itu logika ya, logika sederhana aja. Atau misalkan apa namanya, kita hidup dalam sebuah kotak besar, kita sekarang yang di dalam kotak besar itu kita, ya, dan kita berharap kotak besar itu memberikan segala kenikmatan untuk kita. Ya, ini kita perbesar lagi logikanya. Ya, kita berharap di dalam kota itu ada banyak kenikmatan, makan enak, sekolah gratis, kesehatan gratis, cari kerja nggak susah, ya. Kebutuhan dasar sandang, pangan, papan itu ada yang memenuhi gitu ya. Kita nggak harus kontrak tiap bulan bayar, tiap tahun pindah gitu ya. Kita juga nggak harus bingung ngurus BPJS santri kalau untuk ngurusi bayar rumah sakit dan sebagainya, ya kan. Kita pengen semuanya enak di dalam kotak di mana kita tinggal itu. Ya maka kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang diwajibkan oleh kotak itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kotak itu. Jangan kita berharap kenikmatan dari dalam kotak tapi kita berada di luar kotak. Nah, ini nggak masuk logikanya. Jadi kalau kita itu ingin merasakan rahmatan lil alaminnya Islam, ya kitanya yang menyesuaikan dengan Islam, bukan Islamnya dipaksa menyesuaikan dengan kita. Nah, kita itu siapa gitu ya. Nah yang hari ini terjadi kan begitu toh Mas Ozan. Islamnya dipaksakan harus sesuai dengan keinginan kita ya. Contoh yang dipaksakan apa Pak? Islam harus sesuai dengan keinginan kita itu apa Pak? Contoh Pak, satu ya Pak. Apa ya? Yang harusnya kita ikut Islam tapi Islamnya harus dipaksa untuk ikut kita, itu contohnya apa Pak? Yang gampangnya sehari-hari. Halal haram, makanan. Halal haram. Contoh misalkan yang halal haram itu apa Pak? Ya makanan. Makanan. Apa contohnya makan ya? dipaksakan? Apa ya? Apa Wen? Panganan. Ya harus makanan yang ya, lainnya. Itu bener halal haram itu dipaksakan. Kita Yang tuh maunya ya harusnya haram ikut jadi halal halal. haramnya menurut Islam, tapi kita yang bikin Minuman. standar halal haram sendiri ya. Minuman. Komer ya. Ya, komer. Komer tidak dilarang ya. Ya dilarang tapi Kalau dengan syarat tertentu dibolehkan ya. Kalau sedikit boleh. Kalau yang beli 18 tahun ke atas bawa Boleh. KTP boleh. Boleh diperjualbelikan selama punya izin, katanya kan begitu. Nah itu ya padahal Islam jelas-jelas mutlak Sedikit mengharamkan khamr. haram. Memabukkan atau tidak yang namanya khamr itu Tetap haram. haram. Apalagi yang lebih besar dari hammer, lebih besar daripada khamr, riba. Zina. Itu kalau Padahal- boleh sama-sama mau nggak haram. Iya. Kemarin itu ya hanya dituntut 5 bulan, bayangkan gitu loh ya. Orang selingkuh ya. Ya. Itu kan Bisa berat. bupati atau siapa itu ya. Itu dia berselingkuh
ya konangan viral ternyata dihukumannya 5 bulan, bayangkan 5 bulan nanti potong masa persidangan tinggal berapa itu ya. Nah, oke lampunya mati lagi, kipas pakai daun. Pak Imam nyari daun lagi Pak Imam. Ya, senternya yang mana? Tinggal satu segmen ini Pak Imam. Ini habis senternya. Ini pakai HP nih. Ada. Nah, oke, kalau kita sambil nunggu Pak Imam Cari. ini apa namanya? Cari buat api-api. Ya. Ini segmen terakhir ya. Nanti kita sambung lah. Besok kita cari tempat yang lebih asik lagi lah. Ya, padahal khomer, zina, riba, wah itu pangkal kerusakan masyarakat. Yang artinya kalau masyarakatnya rusak ya otomatis ya apa yang ada di negara ini rusak. Tapi juga rusaknya masyarakat itu bukan karena masyarakat itu sendiri, serta-merta disalahkan masyarakatnya enggak. Karena masyarakat rusak itu karena ada negara juga perannya yang tidak membuat aturan yang bisa memaksa masyarakat jadi baik. Bahkan aturan dari negara itu justru seolah permisif ya, membebaskan masyarakat itu berbuat maksiat. Itu tadi prostitusi artis, wah online ada 30 juta, ada 15 juta, ada 80 juta, ada 100 juta, bayangin. Lelang keperawanan ya. Ada kemarin itu teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI itu, ternyata dia apa dosen cabul ya? Nah, predator, bayangkan predator tak kira cuma T-Rex dinosaurus itu. Ternyata ada predator seks, bayangkan. Ya. Kan harus ditanya itu, kenapa mereka tuh bisa begitu bebas melakukan kemaksiatan yang keji itu? Di mana negara, di mana aparat gitu ya? Kan negara dan aparat itu baru bertindak ketika ada laporan. Kalau nggak ada yang lapor kan nggak diapa-apain. Nggak ada efek pencegahan atau kebijakan untuk mencegah itu terjadi. Beda dengan Islam gitu. Ya, Islam itu menerapkan jilid atau cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah dan rajam sampai mati bagi yang sudah menikah. Orang mikir ngomong zina hukumannya berat kayak gitu. Sampai dipecet pisan pindo wis kowar-kowar apa pecet ping 100 soalnya gak sampai semaput ya. Apalagi dirajam sampai mati. Ya. Korupsi merajalela ya kan korupsi ya gampang, di korupsi masih bisa jalan-jalan Joko Chandra itu. Jadi begini, kembali lagi biar kita nggak kemana-mana ya. Jadi ya nanti dicek ya hadisnya. Ada Al-Qur'annya juga ayatnya ya. Bahwa kalau hadis yang saya tahu dari ustadz saya dulu pernah ngaji ya, saya lupa, saya bukan seorang penghafal hadis ya. Saya cuma tahu esensinya itu begini. Artinya itu kalau suatu negeri di dalamnya itu dihalalkan atau dilegalkan, bahasa sekarang secara normatif dilegalkan zina dan riba, nah maka itu sama dengan ngundang bala. Musibah. Iya, dan itu terjadi kan hari ini ya. Ya. Karaokean itu kedok, pural semua. Ya, doli ditutup, semampir di kedis tutup, lari ke karaokean semua. Modusnya as, ya toh, apa jenenge? Pemandu lagu, perek itu. Ya, ngapain di dalam kamar karaokean? Gelap-gelapan, ya tertutup seperti itu. Khomer, narkoba, perempuan pasti. Ya, ya tanya, jangan tanya saya, tanya yang pernah melakukan. Tanya teman-temanmu sebelahmu rumah itu, anak kos-kosan itu, ya benar nggak kalau dugem di karaoke itu begitu? Ya, kemudian bukan hanya yang sifatnya apa perzinahan yang seperti itu, yang menjurus ke perzinahan. Bayangkan sinetron sekarang itu, lihatan sinetron itu. Ya adegan ciuman, tidur bersama, peluk-pelukan, sudah biasa. Nah kalau yang nonton apalagi drakor Pak, film-film Bollywood semuanya itu merangsang seseorang untuk bergairah secara seksual. Ya sudah, apalagi belum bicara yang online di internet itu. Wah, pornografi meraja. Jangankan orang mau buka iklan, dikirim iklan itu aja loh porno, bayangin.
Nah, itu peran negara di mana? Riba, wah riba malah jadi soko guru ekonomi. Ya mulai dari bank sing Koperasi. gede-gede itu sampai yang koperasi bank titil Saka semua. guru. Banyak orang stres karena hutang riba. Apalagi hari ini, ya hari ini sudah punya tanggungan hutang di bank, ya harus bayar cicilan, Di- pekerjaannya mandek, usahanya mandek gara-gara pandemi COVID. Ya sudah, ya begitu banyak orang yang kemudian berbangga ketika menjadi pegawai bank, seolah dia menjadi anak yang sukses, orang tuanya bangga, ya anaknya bangga, orang tuanya pegawai bank, padahal makan uang riba. Masya Allah, subhanallah, itu kan, ya kesuksesan diukur dengan hanya materi, rumah gede, mobil mewah, padahal riba semua. Materi haram. Bayangkan. Sehingga maklum dan wajar ketika kemudian riba, zina, kemaksiatan, dosa-dosa besar itu dibiarkan terjadi, bahkan seolah-olah difasilitasi negara. Kenapa saya bilang difasilitasi? Karena ada regulasi yang mendukung dan tidak ada regulasi yang kemudian membuat itu tercegah. Regulasi yang tegas. Ya karena tadi hukumnya hukum konstitusi yang ada di atas ayat suci. Kebalik kan. Ya, maka jangan protes kalau Islam tidak bisa memberikan kebaikan rahmatan lil alaminnya kepada kita hari ini 75 tahun merdeka hidupnya kayak gini. Jangan protes. Karena Anda itu tidak menetapkan Islam itu pada kotaknya dan Anda tidak hidup di dalam kotak Islam. Anda itu hidup di luar kotak Islam dan Anda tidak memakan, meminum, mengambil sesuatu dari kotak Islam. Anda mengambil di luar itu, dari isme itu, di luar Islam. Kapitalisme, sosialisme, komunisme, liberalisme, sekulerisme, apalagi pluralisme, feminisme, apa yang isme, semua yang ada di luar Islam, Anda ambil semua, Anda makan semua, Anda pakai semua, Anda jadikan pandangan hidup, Anda jadikan tempat hidup. Terus sekarang Anda protes pada Islam, kenapa Islam nggak kasih solusi? Anda lo tidak hidup dengan Islam, Anda itu hidup di luar Islam, Anda itu tidak mengambil sesuatu dari Islam. Anda itu hanya sekedar sholat, puasa, hanya menggugurkan kewajiban biar tetap disebut sebagai orang Islam, tapi Anda itu mengabaikan Islam. Ya, sekarang nanti kita sambung, ya, kita buktikan aja kalau kita itu mengabaikan Islam atau tidak. Kita tanya sekarang kepada Anda semua, kepada kita semua. Setuju nggak kalau sekarang orang yang berzina itu dijilid 100 kali dan dirajam sampai mati bagi mereka yang sudah menikah? Setuju nggak? Ya kan? Tanya aja. Kedua, saya pernah baca kitab dulu di pondok kecil. Saya bukan ustadz, tapi saya pernah mondok ya, dikit-dikit lah. Itu ada kitab kecil itu, ya. Itu dibaca kitab fikih dasar, hanya tipis kecil gitu. Ya, itu di situ di bab awal itu, di halaman awal itu coba nanti cek ya. Kitabnya apa itu? Sulam Taufik atau apa ya, saya lupa, mohon maaf. Itu dikatakan bahwa negara wajib harus menghukum orang yang tidak sholat 3 hari berturut-turut, dinasihati, tidak mempan, ya, maka dia harus dipancung, bahasanya begitu, penggal lehernya. Kenapa? Kalau orang itu ingkar sholat, kewajiban sholat, maka dia itu bukan lagi Islam. Dia jatuh pada hukum murtad. Dan hukuman orang murtad itu setelah dia dinasihati tidak mau rujuk kepada Islam, dia dipenggal kepalanya. Dan itu ada di kitab fikih yang dipelajari di pondok kecil, kitabnya Sulam Taufik. Itu basic banget. Berani nggak diterapkan? Ayo. Ya. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga terakhir. Ya. Berani enggak konstitusi yang Anda katakan harus di atas kitab suci itu tukar tempat? Kitab sucinya di atas konstitusi. Setuju atau enggak? Jawaban Anda itu yang menentukan terhadap jawaban pertanyaan Anda, kenapa Islam tidak menjadi rahmatan lil alamin hari ini. Selamat menjawab. Gitu Pak ya? Ya. Yes.